أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يقول جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وقال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lisankan dengan ucapan hamdalah, kita wujudkan dengan ketaatan kita kepadanya. Mudah-mudahan dengan kita merealisasikan rasa syukur kita kepada Allah, Allah akan senantiasa menambah nikmat yang ada pada diri kita, terutama nikmat taat kepada Allah hingga ajal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus dalam keadaan beristiqamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 7 Muharram, di mana sebagian kaum muslimin masih memiliki prasangka bahwasanya di bulan Syura, di bulan Muharram ini adalah bulan sial, sehingga mereka tidak berani melaksanakan akdun nikah, tidak berani melaksanakan walimah, tidak berani melakukan tindakan apapun. Kenapa? Karena memiliki anggapan bahwasanya Syura ataupun Asyura ataupun Muharram ini adalah bulan sial. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita renungkan, apa betul bulan ini adalah bulan sial? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang bulan ini. Bahkan Allah ingatkan kepada kita bahwa al-ashhurul hurum, disebutnya bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya adalah Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini adalah 4 bulan di mana 4 bulan ini diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperkenankan kaum muslimin untuk menzalimi orang lain, terutama di 4 bulan ini. Lalu bagaimana kita sebagai seorang hamba, manusia yang memiliki ilmu yang sangat terbatas,
dan kemudian mengatakan bahwa bulan Suro, bulan Muharram itu adalah bulan sial? Apakah pernyataan kita ini menyamai pernyataan Allah? Padahal Allah sudah mengatakan ini bulan yang dimuliakan loh. Bahkan kalau kita mengamalkan amalan di bulan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bonus pahala lebih daripada bulan-bulan yang lain. Bahkan kalau seandainya orang itu menyempurnakan agamanya di bulan ini dengan cara mereka melaksanakan akdun nikah, maka pahalanya berlipat-lipat ganda. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ketika sudah hijrah di sana, beliau melihat orang-orang Madinah, Yahudi Madinah melaksanakan saum, dan lalu beliau bertanya, "Mahadza?" Apa yang kalian lakukan wahai penduduk Madinah? Maka orang-orang Yahudi tersebut mengatakan, kami berpuasa. Atas dasar apa kalian puasa? Maka mereka pun mengatakan, tanggal 10 Muharram itu adalah merupakan keselamatan Nabi Musa alaihissalam, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditenggelamkannya Fir'aun di dasar laut oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghormati itu, maka kami melaksanakan puasa. Ini orang Yahudi hadirin sekalian. Mereka masih mengagungkan saum yaum Arafah, saum yaum Ashura. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada hubungan apa kalian dengan Musa? Sayalah dan kamilah yang berhak untuk melaksanakan saum itu daripada kalian. Kenapa demikian Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena satu risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya, lalu bagaimana ya Rasulullah? Ini kan saumnya mereka. Terus kita ikut-ikutan saum seperti saumnya mereka. Bukan ikut-ikutan, karena ini adalah merupakan syariah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan bahwa tahun depan sumnal yaumut tasi', kita akan puasa di tanggal 9. Qadarullah, atas izin daripada Allah, di tahun berikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Artinya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa yaum Ashura disunnahkan. Lalu untuk menyelisihi puasanya orang Yahudi, maka kita tambah di hari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram, dan ini adalah merupakan syariat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, lalu apa manfaatnya sehingga Allah ini berikan atau jadikan bulan Muharram ini bulan yang sangat mulia? Kita lihat bagaimana betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang hamba yang dalam tanda kutip masih sebagian daripada kita ini berprasangka tidak baik terhadap bulan ini. Allah Subhanahu wa taala sampaikan lewat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Shaumi yaumi Arafah yukaffiru as-sanata al-madiyata wal baqiyah." Tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah kemarin, kita sudah berpuasa. Hari Arafah kata Nabi menghapus 2 tahun dosa kita. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Lalu kemudian beliau menyampaikan ketika ditanya oleh para sahabat, wa su'ila an shaumi yaumi Ashura. Lalu ditanya tentang puasa 10 Muharram, 3 hari ke depan. Berarti kalau kita puasa tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 9 Muharram, maka kita akan mulai besok hari Ahad dan kemudian dilanjut dengan hari Senin, akan mendapatkan pula pahala saum hari Senin kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah menjawab tentang puasa 10 Muharram, yukaffirus sanatal madiyah, yang melaksanakan puasa ini berarti dia akan dihapuskan dosanya selama 1 tahun yang lalu. Kita bisa bayangkan, dosa kita 1 tahun yang lalu sudah ditepis dengan puasa Arafah. Tanggal 10 Muharram, penghapusan dosa yang lalu pula.
Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hal ini beliau menyampaikan bahwa penghapusan dosa ini adalah dosa-dosa kecil kita. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan bukan hanya sekedar dosa kecil, tapi dosa besar pun juga akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat dari mana? Keumuman hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu luar biasanya ketika kita mau melaksanakan saum sunnah ini. Lalu bagaimana? Apakah kita masih memiliki frame bahwasanya bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan sial? Tentunya sebagai seorang mukmin, mari kita singkirkan itu semuanya. Kenapa? Karena kalau kita menganggap bahwa bulan Muharram atau bulan Suro ini adalah bulan yang sial, berarti kita sudah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kita hapuskan cara berpikir kita yang seperti itu. Kembalikan berpikir sesuai dengan fitrahnya, yaitu bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Bulan Muharram adalah bulan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang bisa kita ambil hikmah daripada saum Arafah, saum Asyura di sini adalah menyelisihi orang Yahudi maupun Nasara. Menyelisihinya di mana? Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, bagaimana agar supaya saum kita ini tidak sama dengan mereka, maka ditambah dengan 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Yaitu bisa mulai tanggal 9, 10 atau 10 dan 11. Ini salah satu kinayah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Sekarang kita lihat fenomena yang terjadi. Anak-anak muda kita, cara berpakaian, cara cukur rambut, dan lain sebagainya. Mereka semua mengkiblat, na'udzubillahi min dzalik, mengkiblat orang-orang kafir di sana. Contoh saja, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kita untuk mencukur rambut kita dengan cara qaza'. Apa itu qaza'? Yaitu kita mencukur sebagian rambut kita dan membiarkan sebagian yang lainnya. Ini disebut sebagai qaza'. Sebaiknya kita sebagai seorang mukmin jangan kita melanggar apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, siapapun yang sudah melaksanakan tersebut, untuk cukur yang berikutnya jangan seperti itu. Kenapa? Karena menyelisihi daripada perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita semuanya agar supaya terus istiqomah di jalan Allah, kita laksanakan puasa-puasa sunnah atau sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit, agar supaya kita terus berada dalam koridor apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita bisa tetap terus beristiqomah di jalannya sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh kita berusaha untuk menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit dengan cara mereka ini meracuni anak-anak kita agar supaya mengikuti cara-cara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan kepada kita,
latattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Sungguh kalian nanti di akhir zaman akan banyak orang-orang yang mengikuti budaya-budaya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, satu dhira' demi satu dhira'. Hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Hingga kalaulah seandainya mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, kita pun akan mengikutinya. Na'udzubillahi min dzalik. Qulna ya Rasulullah, kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, al-yahudu wan nasara? Qala faman? Ya Rasulullah, yang Anda maksud yang akan diikuti oleh kaum muslimin itu Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah pun menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman punya prinsip. Yang pertama, akidah kita perlu kuat. Dan yang kedua, kita punya budaya Islami. Hendaklah itulah yang kita angkat sebagaimana apa yang sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari fitnah-fitnah akhir zaman ini, dan kita tetap diistiqomahkan berpegang teguh kepada Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل من خذل المسلمين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.